Ya, kini kita beralih ke Jepang. Setelah 2 tahun tidak ikut serta dalam tradisi nasional akibat COVID-19, kini warga Jepang dapat merayakan puncak musim bunga sakura. Namun pemerintah Jepang meminta warga untuk tidak menggelar kegiatan piknik di tengah pandemi. Ya, sejumlah orang terlihat berjalan-jalan di taman, kuil, dan menaiki perahu di sungai ini untuk menikmati keindahan bunga sakura. Tahun ini, para pengunjung diminta untuk tidak berkumpul di bawah pohon untuk pesta minum demi mencegah merebaknya virus corona. Musim mekar bunga sakura sangat dinantikan oleh penduduk dan wisatawan di Jepang. Meskipun tahun ini turis mancanegara masih dilarang datang. Cherry blossom atau sakura adalah bunga favorit Jepang yang mekar pada akhir Maret hingga awal April, menandai perayaan awal tahun sekolah dan usaha baru. Jepang mencatat sekitar 6,4 juta kasus COVID-19 dengan jumlah kematian mencapai 28.000. Ya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Aji Rokhadi, jurnalis Indonesia di Tokyo. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya Mas pagi hari ini? Baik-baik saja, terima kasih banyak. Genki des. Genki des. Mas, seperti apa sih Mas antusias warga Jepang merayakan musim bunga sakura? Tentunya setiap tahun dinanti-nanti ya, dan sayangnya seperti yang telah disebutkan tadi, 2 tahun terakhir merupakan masa yang sulit karena mereka memang tidak bisa keluar rumah dan juga tempat-tempat untuk biasanya mengadakan piknik itu dibatasi, diberikan seperti pita pembatas gitu ya, sehingga orang tidak bisa masuk dan memang ada petugas yang berkeliling untuk semacam menghalau gitu supaya orang tidak berkumpul. Tapi tahun ini mulai dilonggarkan karena memang pembatasan-pembatasan telah dicabut oleh pemerintah Jepang sehingga orang sudah mulai bisa untuk hanami istilahnya atau piknik sambil menikmati sakura. Namun demikian ada sejumlah taman yang melarang orang-orang untuk makan dan minum di bawah pohon sakura. Tujuannya supaya mereka tidak berkumpul terlalu rapat dan terlalu lama. Jadi kalau mereka mau piknik, menikmati sakura, silakan duduk di sana, melihat saja tapi jangan terlalu lama gitu. Tapi ada spot juga yang disediakan supaya mereka bisa piknik gitu ya. Jadi memang ini adalah strategi untuk menyebar supaya masyarakat tidak berkumpul di satu titik dengan waktu yang lama, terutama saat mereka membuka masker gitu. Karena kan kalau saat makan dan minum biasanya orang pasti membuka masker untuk waktu lama gitu kan. Baik Mas Aji, jadi walaupun pembatasan ini sudah dibuka namun masih ada aturan-aturan khusus begitu ya untuk menikmati taman-taman yang ada di sana. Kemudian bagaimana Mas Aji situasi COVID di sana, apakah masih menggunakan masker? Namun memang kita tahu budaya di Jepang ini memang sebelum adanya pandemi juga sudah memakai masker begitu ya? Iya betul, karena di Jepang ini umum orang mengenakan masker terutama saat periode sekarang ini di mana sedang marak alergi serbuk sari, alergi serbuk bunga. Itu jadi banyak orang yang mengalami batuk-batuk seperti saya gitu. Kadang-kadang mata berair, batuk dan semacamnya itu sejak bertahun-tahun yang lalu sudah lama orang biasanya mengalami alergi seperti itu saat musim semi. Nah, jadi orang biasanya memang sudah terbiasa mengenakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain sebelum pandemi gitu. Nah, untuk di Jepang sendiri larangan atau keharusan memakai masker itu sebetulnya tidak pernah diterapkan secara ketat karena sifatnya lebih kepada imbauan. Ada pengumuman, ada tanda-tanda rambu-rambu, silakan atau tolong memakai masker. Tetapi tidak pernah ada denda atau petugas yang berkeliling yang mengharuskan orang untuk mengenakan masker gitu. Tidak ada, lebih kepada kesadaran dan mungkin tekanan sosial kali ya, karena kalau tidak memakai masker orang akan melirik kenapa gitu. Seperti itu gitu. Iya. Ya, Mas Aji, ini terkait dengan merayakan musim bunga sakura. Tradisinya apa saja sih untuk warga Jepang sendiri selain mungkin mereka pergi ke taman atau enggak duduk, mungkin minum di bawah pohon, itu apa saja sih? Ya tentunya ingin mengambil gambar itu pasti ya, karena dan tahun ini saya perhatikan ya orang sepertinya benar-benar mencurahkan apa yang tidak bisa didapat selama 2 tahun terakhir gitu. Jadi mereka benar-benar banyak sekali mengambil gambar dan ini adalah saat ini Jepang belum membuka pintu untuk turis dan biasanya musim sakura ini adalah musim penerimaan turis terbanyak, turis asing maksudnya gitu ya.
Nah, itu adalah tahun ini semacam dalam tanda kutip berkah buat warga setempat karena tidak perlu berdesak-desakan terlalu banyak untuk menikmati sakura sehingga mereka bisa lebih puas untuk menikmati sakura itu gitu. Jadi berjalannya bisa lebih lambat dan juga mengambil foto juga bisa lebih lega seperti itu. Dan kalau saya amati memang tahun ini sepertinya mereka benar-benar memanfaatkan momen itu. Iya, bagi warga di Jepang mungkin berkah begitu ya karena tidak perlu berdesakan dengan wisatawan. Namun bagi kita mungkin kangen sekali pengen ke sana, Mas Aji. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Iya, kalau best spot untuk menikmati bunga sakura sendiri ini di mana sekarang, Mas Aji? Apakah hanya di taman-taman atau ada tempat lain begitu yang menjadi best spot? Iya, kalau di Tokyo sebetulnya titiknya ada banyak ya. Tentunya yang menjadi favorit adalah taman-taman seperti misalnya Taman Yoyogi, Taman Ueno, atau Shinjuku Gyoen, semacam itu. Karena taman itu sudah menyediakan infrastruktur mereka untuk tempatnya luas dan bisa piknik dengan layak gitu ya. Ada tempat pembuangan sampah, ada petugas yang memperhatikan. Jadi istilahnya kita bisa nyaman pergi ke sana. Kadang-kadang kita hanya modal 1 onigiri dan 1 tiker udah selamat gitu ya. Karena bisa beli minum di sana, ada tempat pembuangan sampah yang mudah, toiletnya juga ada. Namun demikian di lingkungan lokasi perumahan pun ternyata banyak juga gitu pohon sakura yang lebat gitu, yang gimbal sekali saat puncaknya ini gitu. Jadi ada juga warga yang tinggal di daerah situ yang juga memanfaatkan kita tidak perlu jauh-jauh gitu bertemu dengan orang banyak, kita di dekat rumah kita saja gitu. Itu juga banyak gitu. Dan salah satu beberapa tempat yang saya kunjungi adalah sebetulnya memang di daerah perumahan yang tidak banyak diketahui oleh turis gitu. Nih Mas Aji, ini terkait dengan tadi kan sempat bilang ini momen yang indah untuk para warga ini ya, memotret atau enggak foto ya. Mungkin the best time to take a photo ini di pagi hari kah, siang atau malam? Kalau dari pengamatan saya sendiri adalah di pagi hari saat mataharinya masih agak sayup gitu. Mungkin saat periode karena di Jepang kan waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari kan tidak konstan seperti di Khatulistiwa ya. Nah, kalau dari musim-musim sekarang ini dari pengamatan saya adalah sekitar jam 10 pagi atau jam 11 pagi waktu Jepang gitu. Karena mataharinya belum terlalu bersinar kuat, tapi sinarnya sudah banyak gitu. Sinarnya sudah ada tapi belum terlalu terang gitu. Dan itu menurut saya adalah itu. Tapi demikian orang Jepang sendiri menikmati sakura sepanjang hari bahkan sampai malam. Yozakura. Orang tuh piknik di bawah sakura saat malam hari gitu. Jadi sebetulnya sih tergantung masing-masing orang. Tapi kalau pendapat saya pribadi dari angle foto kelihatannya lebih bagus kalau pagi hari. Iya, Mas Aji berbicara mengenai waktu juga nih, saat ini kan sedang bulan Ramadan. Nah, seperti apa warga di sana, warga Muslim khususnya di sana untuk bulan Ramadan kali ini? Karena atau orang-orang Indonesia ini kan pastinya di sana puasanya lebih panjang juga ya, Mas ya? Ya sekitar 14 jam untuk tahun ini kurang lebih karena ada perbedaan waktu antara kota-kota yang berada di utara dan di selatan ya. Tokyo ini kira-kira berada di tengah-tengah dari utara selatan itu. Kalau di Tokyo itu sekitar 14 jam. Jadi mungkin kurang lebih perbedaannya setengah jam antara kota yang satu dengan yang lain ya secara ekstrimnya gitu, 14 jam. Dan tahun ini saya perhatikan semua masjid sudah membuka pintunya untuk sholat tarawih. Meski demikian masih agak renggang, tidak sepadat biasanya kalau dari pengamatan saya. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita bisa benar-benar dari bahu ke bahu gitu ya, nempel ya. Kalau tahun ini meskipun pembatasan sudah dibuka, masjid juga semua sudah dibuka, tetapi saya perhatikan kita masih bukan menjaga jarak sih, tapi tidak menempel dari bahu ke bahu gitu. Jadi bagi orang-orang yang merasa khawatir pun sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan begitu ya. Dan semua orang masih mengenakan masker saat sholat, baik di masjid yang dikelola oleh orang Indonesia maupun dikelola oleh orang non-Indonesia gitu ya. Tapi kegiatannya marak sekali tahun ini saya perhatikan ya, orang-orang bersemangat gitu. Dan sejumlah orang memang masih ada yang menahan diri umat muslim untuk tidak pergi ke masjid dengan alasan supaya menghindari kerumunan gitu ya. Jadi mungkin mereka adalah membantu juga bagi orang-orang yang ingin sekali pergi ke masjid supaya okelah silahkan Anda pergi ke masjid, saya di rumah saja gitu. Jadi tidak terlalu padat. Ya Mas Haji, terkait dengan mungkin
ingin berpergian ke Jepang. Apakah pemerintah Jepang ini sudah buka untuk para turis masuk ke Jepang? Ya, diperkirakan kapan nih Mas Aji? Iya, sayangnya sampai saat ini tanda-tandanya belum kelihatan. Namun demikian, mungkin kita bisa berharap karena Jepang kan memang terkenal sangat ketat gitu. Bahkan terhadap orang-orang yang sudah memiliki visa gitu kan ya, sejak 2 tahun ini tuh buka tutup buka tutup buka tutup. Namun sekitar Februari kalau saya tidak salah kan itu mulai dibuka lah orang-orang yang sudah mulai memiliki visa untuk mulai datang ke Jepang, dan bahkan kemarin sudah ada benar-benar persis kemarin ini ya atau 2 hari lalu ada sejumlah pemagang kerja teknis dari Indonesia yang sudah mulai datang ke Jepang gitu. Jadi tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mengurus visa dan memang datang untuk tinggal di Jepang gitu. Jadi orang-orang itulah yang didahulukan dulu, diprioritaskan supaya mereka bisa mulai bekerja atau berkumpul dengan keluarganya seperti itu. Tapi kalau untuk turis mungkin belum ada tanda-tandanya. Tapi kita harapkan saja kalau trennya ini bagus terus. Amin. Semoga tahun Saya depan tunggu bisa. kabar dari Mas Aji kalau gitu, kapan dibuka nanti langsung kabarin ya Mas. Siap. Oke. Baik, terima kasih Mas Aji atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu di Tokyo di lain waktu ya. Amin. Terima kasih banyak, saya tunggu di Tokyo. Baik, sehat selalu. Terima kasih.